Jika Anda mengalami situasi apapun, termasuk merasakan lambatnya keturunan, kenapa belum ada tanda-tanda positif, kenapa sudah bertahun-tahun belum mendapati keturunan. Hei, sadar, bukan Anda saja. Dulu pun bahkan ada seorang nabi yang rajin ibadah, rajin doa, tapi mendapati ujian yang serupa. Jika beliau saja tidak putus asa dengan rahmat Allah, kenapa Anda mesti mengeluh? Maka kaidah pertama dalam Al-Quran, jika ingin dikabulkan, jika ingin harapan itu terjadi, maka yang pertama kaidahnya, jangan pernah merasa putus asa dengan rahmat Allah. Jangan pernah mengeluh kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas, Quran surah kedua ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Hei, diwajibkan atasmu berperang, dan perang yang paling kuat adalah perang melawan perasaan Anda, perang melawan nafsu. Jangan berprasangka yang buruk, jauhkan sifat-sifat jelek dalam jiwa kita. Asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak menyukai sesuatu, di balik yang tidak Anda sukai ada satu hikmah kebaikan besar yang disiapkan oleh Allah untuk Anda. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi Anda mengharap-harap, menginginkan yang terbaik menurut Anda, di balik itu ada keburukan yang tidak Anda ketahui akan menimpa Anda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha mengetahui masa depan, sedangkan daya pandang, daya tangkap Anda hanya untuk saat ini saja. Belum selesai, saudara-saudariku. Lalu Allah kemudian menyambungkan kalimatnya, abdahu Zakaria. Bisa saja Allah langsung berfirman Zakaria, tapi ketika disambungkan dengan kalimat abdun, abdun itu adalah gelar tertinggi yang diberikan oleh Allah pada setiap insan beriman, makhluknya yang bernama manusia, yang mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan puncak ibadah. Puncak ibadah. Perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, yang disebutkan bukan gelar kenabiannya, ya ayyuhan nabi, yang disebutkan bukan gelar prestisius kerasulannya, ya ayyuhar rasul, tapi yang disebutkan kalimat abdunnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Abdun menunjuk pada sifat ubudiyah. Abdun menunjuk pada sifat penghambaan. Karena itu jika Anda ingin mendapatkan rahmat Allah tadi yang tanpa batas, maka tingkatkan ibadah Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah SAW yang sudah jelas saja surganya masih menunaikan sholat malam, masih memperbanyak ibadah-ibadah yang dipandang hukum sebagai sunnah? Lalu bagaimana dengan ibadah Nabi Zakaria alaihi salam, yang dengan itu beliau mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang merubah seluruh perkiraan-perkiraan medis tadi. Perhatikan kalimat Al-Qur'annya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Kata Allah, perhatikan, ingat-ingat, dalami, pahami, ketika beliau tidak pernah putus asa bermohon kepada Allah dengan cara yang sangat lembut, cara yang sangat khusyuk. Maka amalan pertama yang disarankan oleh Al-Quran, langsung dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala kuasa. Kata Allah, jika Anda menginginkan rahmatku yang tanpa batas tadi, maka pertama, jangan pernah putus asa. Kedua, tingkatkan sifat penghambaan. Ketiga, awali dengan doa yang khusyuk kepada Allah. Bukan doa biasa. Berdoa dengan lembut, berdoa dengan penuh keyakinan. Seperti apa ya Allah? Perhatikan kalimat Nabi Zakaria alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Allahu Akbar. Khusyuk, lembut, halus, dalam. Ya Allah, Rabb yang berjanji merawat saya, menyembuhkan kalau sakit, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berdosa, yang berjanji memberikan segala kebutuhan jika itu memang saya butuhkan untuk maslahat dunia dan akhirat saya. Inni wahanal azmu minni washta'al ra'su syaiba. Sungguh sekarang ya Allah, keadaanku fisik telah lemah, ya, rambut telah memutih, fisik telah letih,
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Namun sampai keadaan ini pun aku tak pernah putus asa dalam berdoa. Allahu Akbar. Anda kebayang nggak keindahan kalimatnya, sastranya? Ya, saya ilustrasikan begini. Ada sosok yang sejak berumah tangga dalam keadaan fisik yang masih muda, rambut masih mengilat, itu belum dapat keturunan sampai sepuh, tapi nggak pernah putus doanya. Saya kasih ilustrasi ya. Dan Allah laisa kamitslihi syai', jauh dari apa yang kita gambarkan. Perhatikan baik-baik. Saya berikan gambaran. Kalau ada seorang meminta bantuan kepada Anda di depan rumah Anda, dia hanya meminta dalam 1 menit saja. Maaf Pak, tolong Pak, tolong Pak. Apa Anda akan beri? Belum tentu. Sekarang dia berdiri di depan rumah Anda dari mulai ba'da subuh sampai esok subuh lagi. Maaf Pak, tolong Pak, kasih bantuan Pak, belum makan Pak. Apa Anda juga akan mengabaikannya? Demi Allah saya katakan, jiwa kita sebagai manusia pasti akan terpanggil untuk meresponnya. Jadi kalau manusia saja dengan segala keterbatasannya mau merespon, apalagi Allah yang sangat luas pemberiannya. Jadi cari doa yang dalam, cari doa dengan bahasa yang menyentuh. Ya Allah, aku telah berusaha seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang telah Engkau kuasakan ya Allah, maka tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti berikhtiar kepadamu. Dalam, kan? Dan belum selesai kalimat Al-Qur'annya. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan aku khawatir ya Allah, kenapa aku begitu memohon? Aku khawatir kalau perjuanganku untuk ibadah selama ini tidak ada yang meneruskan ya Allah. Aku ingin ada keturunan yang tiap malam bisa melanjutkan tahajudku, yang Senin Kamis bisa berpuasa sunnah melanjutkan kebiasaanku, yang nanti di akhirat bisa membawa kebanggaan memakaikan mahkota ya Allah di kepalaku, yang nanti ketika aku masuk ke alam kubur ada yang memberikan cahaya dengan izinmu dengan amalan-amalan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Aku mohon ya Rabb. Wa kanat imraati aqira. Ya Allah, sedangkan mereka semua mengatakan mustahil aku punya keturunan karena istriku divonis secara medis monofos dan mandul. Fahabli min ladunka waliya. Maka aku mohon ya Allah, ketika mereka seluruh hamba mengatakan mustahil, maka anugerahkan darimu saja yang tidak punya batas kemustahilan. Indah doanya teman-teman sekalian. Di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, selain kita mencari redaksi doa yang indah, yang lembut, yang menampilkan sifat-sifat rasionalitas kebutuhan kita, pun demikian Allah mengajarkan kepada kita bahwa jika menghadapi situasi di mana setiap hamba berkata ini tidak mungkin terjadi, ini mustahil bisa hadir, ini rasanya tidak akan pernah bisa terjadi, maka pada saat itu Allah ajarkan pada kita, tinggalkan seluruh pendapat manusia, kembali kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta kita, karena pada saat itu Allah ingin memberikan anugerah yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Saking pentingnya anugerah ini, Allah ingin berikan sendiri tanpa campur tangan manusia.